Alhamdulillahillazi wa kafa wa rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Alhamdulillah, puji dan syukur tidak pernah luput kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang sempurna sebagaimana yang kita harapkan. Salawat beserta salam kita sanjung sajikan ke baginda junjungan kita, tauladan kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bosan-bosannya mengajarkan kita dengan segala kemuliaan akhlak beliau, laksana Al-Quranul Karim, bahwa seorang muslim itu harus senantiasa berupaya menyampaikan nilai-nilai kebaikan Islam dimanapun, kapanpun, dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi senang maupun susah. Ma'asyaral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, izinkan khatib pada kesempatan yang mulia ini menasihati diri sendiri dan juga kita semua bersama-sama, bahwa Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 147, sebuah doa yang luar biasa dahsyat. Beberapa ulama mengelompokkan doa ini sebagai doa yang mengubah derita menjadi bahagia, rasa susah menjadi rasa sukacita. Tapi yang terpenting doa ini adalah mengembalikan semua urusan setelah berupaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikhtiar, maka Allah yang memutuskan hasil akhirnya. Dalam surat Ali Imran ayat 147 Allah berfirman, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Doa yang tidak terlalu panjang, salah satu doa yang ada dalam Al-Quran tapi kadang-kadang kita luput. Dan doa inilah yang kemudian melatar belakangi para pengikut Nabi Muhammad ketika itu, ketika berbagai macam kejadian menimpa mereka. Dalam surat Ali Imran ayat sebelumnya 143 sampai 146 digambarkan kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini kemudian menjadi catatan bersama bagi kita bahwa di antara para sahabat reaksinya tidak sama. Jadi waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guwa ba Allah, reaksi para sahabat terdekat tidak sama. Menancit getanyo watena yang abih umulam keluarga pekeh sebab sakit, pekeh hana sakit,
Kadang-kadang reaksi orang-orang menerima kenyataan itu berbeda-beda. Dalam kisah Rasulullah ada Umar bin Khattab yang reaksinya berbeda dengan sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana reaksi Umar bin Khattab? Beliau seolah-olah tidak percaya bahwa Rasulullah meninggal dunia. Sampai-sampai dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau sebegitu tidak percaya dan begitu kehilangan, menyebutkan bahwa siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, jumpai aku. Dalam beberapa redaksi sampai mengancam yang lain. Tapi kemudian ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, apa jawaban dan reaksi Abu Bakar As-Siddiq? Beliau membacakan sebuah ayat bahwa yang menyembah Allah, maka Allah tetap kekal selama-lamanya, dan Muhammad adalah utusan Allah, dan Muhammad sudah meninggal dunia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka teruslah melanjutkan dakwah. Kurang lebih pesan Abu Bakar adalah seperti itu. Kemudian muncul ayat-ayat berikutnya dan sampailah pada surat Ali Imran 147. Jadi kesemuanya disarankan membacakan doa Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Apa maksud ayat ini? Doa ini kurang lebih terjemahannya adalah, kita semua sama-sama tahu Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, tidak hanya dosa. Manusia mana yang tidak punya dosa? Baik dia laki-laki maupun perempuan, imannya yazid, imannya yangkus. Terkadang naik, terkadang turun. Terkadang semangat, terkadang tidak semangat. Dan kadang-kadang kita melakukan dosa, dan mudah-mudahan dosanya bukanlah dosa-dosa besar. Dan itu semua adalah sebuah hal yang kadang-kadang terjadi pada diri kita semua, termasuk kita yang sedang melaksanakan ibadah saat ini. Sehingga selalu kita diminta beristighfar selesai solat, memohon ampun kepada Allah. Seusai salam kiri kanan, istighfar. Atas apa? Atas zunubana, dosa-dosa kita yang kadang-kadang kalau kita berdiri mungkin dosa kita sudah setinggi gunung, tapi Allah Maha Pemaaf. Jadi bagi mereka yang berputus asa kepada rahmat Allah, mereka salah. Allah pasti akan memberikan taubatnya selama kita bersungguh-sungguh. Rabbana ighfir lana dzunubana dilanjutkan dengan wa israfana fi amrina. Menyayang phone tayo tingat, tayo hafai, tayo hantuo. Tapi wa israfana fi amrina nyan susah, jamaah yang dimuliakan Allah. Berat. Karena ini kadang-kadang tayo hanatate, tidak sadar. Wa israfana fi amrina, atas semua yang kami lakukan dalam urusan kami, yang itu kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Hana lagi takaran. Jadi dalam keseharian kita berjumpa dengan orang kalepah tapegah haba, nit tanyo get pakat gop jak masjid ya sembayang ya solat. Tapi kadang tayo bersemangat tat-tat. Kadang kita begitu menggebu-gebu mengajak orang kepada kebaikan, tapi caranya, metode dakwahnya belum berkenan dan menyakiti saudara-saudara kita. Talakai maah ba Allah cid. Wa israfana, israf itu artinya kelebihan. Fi amrina, pada urusan-urusan kita.
Israfana fi amrina, beberapa mufassir juga menyebutkan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita melebih-lebihkan sebagaimana definisi sebenarnya. Artinya seperti tadi, kalau ada amal-amal kita yang awalnya kita niatkan baik, tapi cara kita sampaikan salah, atau bahkan kita mempunyai suuzan yang besar sehingga membuat apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan dari kebaikan itu tidak sampai kepada tujuannya, tidak sampai sebagaimana niatnya. Atau israfana juga bisa berarti kekurangan. Jadi tidak wasatan, tidak seimbang. Padahal kita diminta menjadi umat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kita diminta untuk menjadi umat yang pertengahan, yang moderat, yang tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan. Kalau kita ghulu dalam maksud israfana fi amrina, maka kita jatuh kepada mereka-mereka yang tanpa sadar mungkin menyalahkan orang lain. Drone salah, lun yang betul. Jadi mereka-mereka yang ghulu, yang tergelincir kepada sikap-sikap yang kemudian sebagai sesama muslim bukannya malah meningkatkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan, tapi malah saling menghina, saling menyalahkan, bukan saling islah, masuk dalam kategori ghulu dalam israfana fi amrina. Dan sebaliknya ada makna taksir, mengurang-ngurangkan atau tidak sengaja. Apa yang kita sampaikan tidak sempurna, apa yang kita ajak belum kita contohkan dengan baik. Tapakat gop ja but tanyo hana tajak but nit tanyo get, tapi kita belum memberikan contoh. Baca doa ini, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Wa israfana fi amrina menjadi begitu penting, karena kalau Rabbana ighfir lana dzunubana urusannya dengan Allah, maka Rabbana ighfir lana dzunubana fi amrina, israfana fi amrina itu berurusan dengan kebanyakannya urusan-urusan manusia. Kadang lebih, kadang kurang. Makanya kalau kita lihat banyak mubalik kita dalam akhir pidatonya, dalam akhir khutbahnya, dalam akhir ceramahnya, lebih kurang lun laki maah yang betul datang dari Allah dan seterusnya. Mudah-mudahan itu menjadi bagian apa yang dimaksudkan dari doa ini. Dan tidak cukup di situ, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana. Wasabbit aqdamana, doa ketiga. Jadi luar biasa dahsyat. Kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah, maka hubungan kita dengan manusia israfana fi amrina insyaallah juga tidak akan bermasalah. Kalaupun kita luput, minta doa kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu maaf. Semoga orang-orang yang kemudian kita sudah zalimi atau kita sudah bikin kesalahan, terbuka hatinya untuk memaafkan. Wasabbit aqdamana. Ini ciri-ciri seorang muslim yang luar biasa, semangat dalam berdakwah, menyampaikan kebaikan. Kadang-kadang kita merasa, saya merasa, bapak-bapak semua, abang-abang, adik-adik merasa, kalih tak petruk yang get-get, tapi hana so dengar. Bahkan dikun katanya. Apakah kita tidak merasa sedih? Sedih. Normal, wajar. Cit menan. Nah, ketika kita dalam amrina tadi, kadang-kadang israf, lebih atau kurang, lalu orang bereaksi berbeda-beda, ada yang marah, ada yang senang, ada yang tidak peduli. Apakah itu akan menyurutkan semangat kita? Apakah hal-hal tersebut membuat kita berhenti berbuat kebaikan? Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Apakah kemudian kita berbuat dosa lalu kita berhenti di kubangan dosa itu? Tidak, kita kembali kepada Allah. Kita tetap istiqamah, istimrar,
berkesinambungan amal itu, kadang kadang itren tapi baik sampai gaduh. Wasabbit aqdamana, kita mohon kepada Allah, ya Allah tetapkan pendirian kami. Wasabbit aqdamana. Aqdam, para mufassir menyebutkan bahwa aqdam maksudnya adalah berdiri dengan posisi yang sempurna antara bahu dan kedua kaki kita, sehingga kokoh kuda-kudanya. Sabbit aqdamana, tetapkan kami dalam pendirian ini ya Allah, bahwa pendirian yang kita yakini Islam adalah agama yang baik, yang mulia, yang mendamaikan, yang mengislahkan. Kita tidak akan berhenti menyampaikan kebenaran, sebagaimana Rasulullah di awal-awal dakwahnya dirhom, dihina, dicaci maki, diusir. Apakah kita berhenti? Tidak. Karena ada di antara orang-orang yang kita sampaikan kebaikan, mereka belum tahu. Fa innahum qaumin la ya'lamun. Doa Rasulullah. Awalnya hana itu belum. Hana pun tak bengeh dro ba awaknya awaknya bengeh katanya. Memang mangat bat tak pegah. Tapi ketika kemudian kita sudah berdoa kepada Allah, sudah meminta maaf kepada manusia, dan kadang-kadang kalih terpegat laginya masih ada yang kemudian tidak menyenangi itu, tidak membuat kita berhenti. Termasuk kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Alah, lun semayang mentang hana got pah, kaku hana lun semayang le. Alah, saya mengajak orang kemudian kepada kebaikan. Jangan sampai kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi lun mentang kadang-kadang si gaga mentang bengeh ke urina ka nak mit. Hana loyak pegah leh. Tidak. Sabbit aqdamana, kita akan terus menyampaikan itu, karena kalau kita membiasakan kebaikan, maka insya-Allah kebaikan itu akan melekat dalam jiwa kita sehari-hari. Ya, jadi kalau kita masih kurang, masih merasa kurang, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia, tetap lakukan yang insya-Allah baik itu. Baru kemudian kita cerita fansurna alal qaumil kafirin. Hanaya pegah fansurna qaumil kafirin yang pada awal-awal doa. Fansurna alal qaumil kafirin. Kalau tidak ada kemudian kemaafan dari Allah, penerimaan dari manusia, keistiqomahan dalam sikap kita, menyatakan yakin, gop yakin jid. Baru kita kemudian bercerita bahwa kita akan berhadapan kepada mereka-mereka yang benci dengan kemuliaan Islam. Kita berdoa kepada Allah, tolonglah kami ya Allah dari semua rekayasa makar orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Kenhana, caranya macam-macam. Tapi karena sudah ada 3 syarat di depan, keistiqomahan dalam berbuat, istimrariyatul amal, kemudian kesadaran bahwa kadang kita sebagai mubalik, sebagai da'i, sebagai manusia juga ada salah, kita minta maaf dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka insya Allah mereka-mereka yang kafirin, yang tidak percaya atas kebaikan Islam, yang tertutup, kafirnya dari bahasa Arab dipakai oleh orang Inggeris, kafir, tertutup dari kebaikan, hanaduh, hanlemah. Mereka-mereka yang tertutup dari kebaikan, kalau mereka berniat jahat, kita minta kepada Allah, dan kita sudah punya cukup bekal untuk menghadapi itu. Dan itulah doa yang kemudian mudah-mudahan bisa menjadi penenang kita di tengah kondisi yang mungkin membuat kita tidak tenang, yang tidak menentu, sebagaimana apa yang kita rasakan saat ini. Dan mudah-mudahan kita juga berharap, meskipun kita di sini dengan segala kelebihan dan kekurangan, ada nilai-nilai baik yang menjadi ciri khas kita semua. Kita pertahankan, tetaplah istiqomah dengan kebaikan yang kita semua lakukan, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan keselamatan dunia dan akhirat kepada kita semua.